Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ya. Ketika kita membahagiakan orang lain, hakikatnya akan kembali pada diri kita. Seperti kita melempar bola ke tembok, maka akan memantul ke kita. Artinya, ketika membahagiakan orang lain, seorang melempar padahal balik lagi ke kita. Ya. Jadi sekali lagi, bahagiakan orang lain. Bahagiakan dengan senyuman kita, ya, dengan perilaku kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Kita akan bahagia insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim Nabi Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku semuanya, setiap orang pasti hidupnya ingin bahagia. Sehingga dia hidupnya selalu berusaha ingin bahagia. Dari pagi sampai sore bahkan sampai malam dia bekerja berusaha supaya hidupnya bahagia. Nah, apa itu bahagia? Banyak orang berbeda-beda tentang kebahagiaan ini. Ada yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada kekayaan, sehingga berlomba-lomba manusia mencari harta. Ada yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada kekuasaan, sehingga berlomba-lomba ingin jadi pejabat, jadi penguasa. Dan ada yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada ketenaran, sehingga berlomba-lomba ingin jadi artis. Apakah bahagia itu di sana? Banyak orang kaya yang hidupnya stres, bingung. Banyak pejabat yang berujung dengan penjara. Banyak artis yang keluarganya kurang harmonis. Karena kebahagiaan itu bukan di sana. Itu cuma sarana. Ada beberapa hal tentang kebahagiaan. Yang pertama, ada sumber bahagia yang memberikan kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kebahagiaan kepada manusia. Yang kedua, ada tempat bahagia. Di mana tempat bahagia? Tempat bahagia itu di hati. Bahagia itu di hati, bukan pada materi. Bahagia itu di dada, bukan pada harta. Dan ada sarana bahagia. Nah, sarana bahagia itu yang tadi, ya, bisa diri kita, badan kita, keluarga kita, ya. Tadi harta, jabatan, itu bisa sarana bahagia. Tergantung kitanya. Dan ada cara bahagia. Nah, cara inilah yang harus kita usahakan. Maka di sini insya Allah materi kita adalah tentang rumus bahagia atau cara mencari kebahagiaan. Bagaimana rumus bahagia kita terapkan dalam kehidupan ini. Ada 3 ya rumus bahagia insya Allah. Yang pertama, supaya kita bahagia adalah awal hidup ini dengan selalu berpikiran positif. Ya, dengan selalu berpikiran positif. Kenapa? Karena orang yang berpikiran negatif itu ciri tidak bahagia. Coba kalau kita berpikir negatif, biasanya ada tidak enak di hati. Kalau kita berpikir negatif pada orang lain, kadang kita emosi, ya, kadang kita benci. Dan permusuhan dan berbagai ketidaknyamanan itu berawal dari pikiran kita yang negatif. Ya. Maka sekali lagi berpikir positif dalam hidup ini. Ya. Dan berpikir positif kita dapat hikmah, ya, dapat pelajaran. Ya. Jadi hidup ini ada 2, ada positif dan negatif. Orang yang bahagia selalu melihat dari segi positifnya. Ya. Dan orang tidak bahagia selalu melihat dari segi negatifnya. Karena Allah pun berfirman dalam hadits qudsinya, "Ana inda zanni abdi." Ya. Sungguhnya aku tergantung perasaan hambaku. Bila hambaku berprasangka baik, dia dapat kebaikan. Dan bila hambaku berprasangka negatif, dia dapat hal yang negatif. Jadi, mari hidup ini berpikir positif. Ya, berprasangka positif. Ya. Ketika kita berpikir positif, berprasangka positif, kita mengeluarkan energi positif. Nah, ketika kita mengeluarkan energi positif, maka alam sekitar akan merespon positif. Dan itu kebahagiaan. Maka mari berpikir positif terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita alami, ambil yang positifnya. Insya Allah kita dapat kebahagiaan. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonn, inna ba'dadh ism." Hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, karena kebanyakan prasangka adalah dosa. Prasangka yang dimaksud adalah zon, ya, berpikir negatif, su'uzon. Itu kebanyakan dosa. Dan dosa tidak enak di hati. Dan itu yang disebut dosa. Jadi dosa itu tidak enak di hati, dan itu tidak bahagia. Siap ya? Jadi untuk bahagia, berpikir positif. Yang kedua,
kalau ingin bahagia adalah bahagiakan orang lain. Rasul bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru." Mudahkan urusan orang, jangan kau buat lari. Bahagiakan orang, jangan kau buat lari. Ya. Mudahkan urusan orang, jangan kau persulit. Bahagiakan orang, jangan kau buat lari. Subhanallah. Jadi anjuran Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan urusan, jangan kau persulit. Ya. Wasyiru wa la tunafiru. Bahagiakan orang, jangan kau buat lari. Nah, artinya, kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ya. Ketika kita membahagiakan orang lain, hakikatnya akan kembali pada diri kita. Seperti kita melempar bola ke tembok, maka akan memantul ke kita. Artinya, ketika membahagiakan orang lain, seorang melempar padahal balik lagi ke kita. Ya. Jadi sekali lagi, bahagiakan orang lain. Bahagiakan dengan senyuman kita, ya, dengan perilaku kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Kita akan bahagia insya Allah. Ya. Jadi jangan sampai orang lain melihat kita itu tidak bahagia, malah tidak ingin bertemu kita, itu tidak bahagia ya. Man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizzallamil 'abid. Barang siapa beramal soleh, maka amalnya untuk dirinya. Barang siapa beramal jahat, maka akibatnya akan dia tanggung. Wa ma rabbuka bizzallamil 'abid. Sungguhnya Tuhanmu tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Jadi semua amal yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Kalau kita membuat orang lain bahagia, maka akan kembali kepada kita kebahagiaan. Ya. Jadi sekali lagi, bahagiakanlah orang lain dengan apa yang kita miliki ya. Jangan sampai membuat orang lain terluka gitu. Ketika orang membuat orang lain menderita ya, ketika orang lain membuat menderita yang lainnya, maka dia sendiri akan menderita. Ya. Contoh dalam televisi ya, peristiwa kriminal ya, membunuh, merampok, berbuat kezaliman ya. Hakikatnya dia membuat orang lain menderita. Apa yang terjadi pada orang yang berbuat zalim tersebut? Dia akan dihajar massa dan masuk penjara. Dan itu bukan kebahagiaan. Itu penderitaan, penyesalan yang tiada taranya. Kenapa? Karena dia membuat orang lain menderita. Maka dia sendiri pun akan menderita. Wa ma rabbuka bizzalamil 'abid. Sungguhnya Allah Tuhanmu tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Apa yang kita dapatkan hasil dari usaha kita. Maka ketika usaha kita membahagiakan orang lain, kita pun akan bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita bahagia adalah bahagia identik dengan ketenangan. Maka supaya tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu, niscaya hatimu akan tenang. Nah, itu. Jadi kalau ingin bahagia, banyak berzikir kepada Allah. Semoga kita diberi kebahagiaan. 1, berpikir positif. 2, bahagiakan orang lain. Dan 3, berzikir kepada Allah. Selamat berbahagia. Semoga kita semua bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.